berarti ketika kita tidak ada memikirkan apa-apa, tiba-tiba kita keluar dan tiba-tiba saja merinding. Itu baru. Itu baru dimungkinkan kuat adanya. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami kembali menyapa Anda, tentunya bersama dengan video-video terbaik kami. Malam hari ini kami akan membahas tema yang mungkin diketahui banyak orang, dan saya rasa mungkin sudah dirasakan beberapa orang di luar sana, tentang ketika kita berada di tempat angker. Ketika kita berada di tempat angker, kita merasa sering diikuti seseorang ketika kita sendirian, dan mungkin kita pernah merasakan merinding di tempat-tempat gelap gitu. Jadi hal-hal inilah yang nanti saya akan tanyakan kepada Gus Iman. Nah, sekarang saya bersama Gus Iman akan ngobrol-ngobrol santai saja formatnya ini ya. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Gus Iman, saya kembali mau tanya-tanya lagi nih sama Gus Iman. Tentunya dengan segala yang tidak saya ketahui, Gus. Nggak apa-apa. Jadi Gus, saya pernah mendengar atau bahkan saya merasakan sendiri ketika saya berada di tempat angker, atau yang menurut saya angker lah. Ketika saya keluar malam sendirian berjalan, dan kemudian saya merasa ada yang ngikuti, dan ketika itu saya juga merasa merinding gitu. Apakah ini indikasi bahwa saya sedang diikuti makhluk gaib, Gus? Karena saya pernah mendengar ini, ketika kita merasa merinding itu katanya tanda-tanda bahwa ada makhluk gaib di sekitaran kita gitu, atau kekuatan mistisnya sedang kuat gitu. Kira-kira bagaimana, Gus, pendapat Gus Iman? Iya. Jadi kalau saya cermati arah dari pertanyaan Abang, sebetulnya lebih singkatnya begini mungkin kalau saya simpulkan. Jadi apakah saat perasaan kita merinding itu pasti adanya makhluk gaib di sekitar kita atau di dekat kita, ya. Oke. Jadi jawaban saya, tidak semua saat manusia ada perasaan merinding itu dikarenakan adanya makhluk gaib di sekitar kita. Tidak semua. Tidak semua, Gus. Iya. Memang di satu sisi ada yang betul, adanya makhluk gaib mungkin yang mengikuti kita atau eksis di sekitaran kita. Tapi ada juga yang hanya sebatas sugesti ataupun halusinasi. Ya. Jadi cara membedakannya itu bagaimana? Mana yang sugesti atau halusinasi, atau yang betul perasaan merinding itu karena adanya eksistensi makhluk gaib di sekitaran kita. Ya. Jadi dimanapun kita, saat kita di tempat keramaian, khususnya di tempat yang sunyi, kalau kita sudah memikirkan terlebih dahulu, ya, di sini angker, ya, itu saya rasa bukan karena adanya eksistensi makhluk gaib, tapi itu sugesti, ya, halusinasi daripada diri kita sendiri. Jadi semua itu dibangun dari perasaan kita sendiri, Gus, ya. Kalau misalnya kita sudah dari awal merasa takut, ya mungkin bisa merinding, Gus, ya. Bisa juga dikarenakan mungkin malam gelap terus dingin gitu, merinding juga. Bisa jadi. Satu lagi nih, Gus. Kalau misalnya bulu kuduk kita yang sedang berdiri, kira-kira itu pertanda bahwa sedang ada makhluk gaib yang eksis di sekitaran kita apa enggak? Oke. Lagi-lagi jawaban saya seperti di awal. Kalau sebelum bulu kuduk kita merinding, berdiri, ya, itu kita sudah ada pemikiran itu sugesti ataupun halusinasi. Ya. Berarti ketika kita tidak ada memikirkan apa-apa, tiba-tiba kita keluar dan tiba-tiba saja merinding. Itu baru. Itu baru dimungkinkan kuat adanya energi gaib bangsa jin mungkin yang eksis di sekitaran kita. Berarti selama ini mitos-mitos bahwa ketika kita merasakan merinding di tempat sunyi atau di tempat gelap itu belum tentu, Gus, ya. Karena memang tadi yang saya dengar dari Gus Iman, semua dibangun dari pola pikir kita, ya. Ketika kita mau keluar rumah,
tiba-tiba kita sudah merasakan bahwa ketika kita lewat sana nanti bakal merasakan sesuatu, itu merinding mungkin karena memang kita bangun dari perasaan kita sendiri, Gus ya. Betul, seperti itu. Oh iya. Jadi cara membedakannya mudah. Mudah ya, Gus ya. Bagaimana sugesti dan pemikiran kita. Iya. Jadi kalau memang belum apa-apa kita udah pikirkan duluan, lantas merinding, itu memang dari diri kita. Jadi belum tentu ya. Belum tentu adanya makhluk gaib. Itu mungkin sayanya aja yang penakut itu. Dan saya rasa mungkin saya pun pernah mendengar banyak orang di luar sana yang meyakini kalau merinding pasti ada makhluk gaib. Makhluk gaib. Enggak pasti juga. Bisa jadi kedinginan gitu ya. Bisa jadi memang kita yang penakut, Gus gitu. Jadi cara membedakannya itu bagaimana saat kita itu merinding di tempat manapun, sebelum itu kita apa? Sebelum itu kita harus apa ya? Kita ingat lagi gitu ya. Kita cross check pikiran kita. Ketika kita keluar tadi kita sudah berpikir yang aneh-aneh apa belum gitu ya. Ketika kita keluar ternyata kita tanpa memikirkan yang aneh-aneh terus kita merasakan merinding, itu bisa dimungkinkan kuat adanya makhluk gaib di lokasi tersebut saat kejadian itu. Begitu ya. Jadi gitu penonton. Mungkin ya kalau misalnya penonton pernah merasakan merinding, ya belum tentu, jangan langsung apa ya mengklaim bahwa di situ ada makhluk gaib yang sedang eksis. Jadi ketika kita keluar rumah dan merasakan merinding, coba kita cek lagi, kita cross check lagi. Tadinya kita sudah merasakan atau memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya atau memikirkan hal-hal yang buruk lah, Gus ya. Jadi kita pikir-pikir lagi, karena memang tandanya tadi sudah dibilang sama Gus Iman. Cukup mudah membedakan ketika kita keluar rumah sudah memikirkan sesuatu yang mengerikan, ketika kita merinding itu tidak sebagai tanda bahwa adanya makhluk gaib di sekitar situ. Tapi kalau misalnya kita nanti keluar rumah dan kita di tempat gelap, ketika kita keluar kita tidak memikirkan apapun, tiba-tiba kita merasa merinding atau bulu kuduk kita berdiri, ya itu dimungkinkan bahwa di sekitaran kita ada makhluk gaib yang sedang eksis ya, Gus ya. Insya Allah seperti itu. Oke, semoga obrolan ini bisa bermanfaat juga buat penonton ya, Gus ya. Amin amin, insya Allah ya. Oke teman-teman, cukup sekian obrolan saya bersama Gus Iman kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Dimon pamit dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.